Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas tempat pamuksan Raja Sri Aji Jayabaya. Petilasan merupakan suatu tempat yang dipercaya pernah disinggahi, didiami, atau tempat di mana terjadinya peristiwa oleh seseorang yang dianggap penting. Tempat ini yang dipercaya sebagai tempat moksa Sri Aji Jayabaya, dengan kata lain pamuksan Sri Aji Jayabaya. Beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Tak ada tandingannya dari zaman ke zaman. Selain menjadi seorang raja, Jayabaya juga dikenal sebagai orang sakti. Ia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengingat beliau adalah sosok tokoh sakti, maka banyak masyarakat sekitar maupun dari luar Kediri yang datang ke pamuksan untuk meminta berkah. Selain itu, Jayabaya merupakan leluhur dari masyarakat Kediri, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pamuksan Sri Aji Jayabaya pun masih sangat tinggi. Tempat sakral di pamuksan. Di kawasan pamuksan terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Kini lokasi tersebut dibagi menjadi beberapa titik sakral. Yang pertama, Loka Moksa, yang dianggap sebagai tempat Sri Aji Jayabaya menghilang dari jasadnya. Loka Busana merupakan tempat beliau meninggalkan busana. Yang terakhir, Loka Makuta, tempat beliau menaruh mahkotanya sebelum moksa. Masyarakat percaya beliau mengalami moksa karena memang sampai sekarang jasad Sri Aji Jayabaya tidak ditemukan. Lantas dari mana muasal komplek pamuksan ini? Bagaimana seseorang mengetahui pasti lokasi Sang Prabu melakukan moksa? Konon, seorang keturunan dari Sri Aji Jayabaya mendapati sebuah mimpi yang disampaikan melalui mimpi tersebut, bahwa petilasan Jayabaya berada di sebuah bukit yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Para pengunjung yang datang ke pamuksan biasanya melakukan serangkaian ritual yang berpusat di Loka Moksa. Sebelum memasuki Loka Moksa, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di depan 3 pintu. Meski 3 pintu tersebut memiliki rupanya sama, namun setiap pintu memiliki makna yang berbeda. Masyarakat Jawa percaya bahwa manusia mengalami 3 alam kehidupan. Yang pertama, pintu paling kiri melambangkan alam kandungan. Yang kedua, pintu tengah adalah alam nyata. Yang ketiga, pintu paling kanan merupakan simbol alam sukma atau alam akhirat. Karenanya para pengunjung yang berziarah disarankan masuk melalui pintu paling kiri, berdoa di pintu tengah, kemudian keluar melalui pintu paling kanan. Sebelum memasuki Loka Moksa, para pengunjung harus menjaga tata krama saat menghadap Sang Prabu, yakni berlaku seperti menghadap seorang raja. Sebagai tempat ritual para peziarah, Loka Moksa tak hanya kental dengan nuansa sakral saja. Terdapat pula sebuah mitos yang dipercaya kalangan peziarah. Bagi siapa yang mendapat bunga kantil usai berziarah, konon keinginan atau cita-cita yang diinginkan bakal terwujud. Kejadian pertanda peristiwa besar. Jayabaya mampu meramal segala peristiwa di masa yang akan datang. Tak hanya perihal Pulau Jawa, namun juga perihal ramalan skala nasional.
Kesaktian beliau memercik daya magis yang menyelimuti kawasan Pamuksan. Tak jarang muncul kejadian yang menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi penonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.